Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Adapun kita sebagai manusia harus mencari kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Yang diutamakan adalah kebahagiaan untuk mengenal Allah dengan dalilnya yang disebut awaludin ma'rifatullah. Awal agama mengenal Allah. Dengan adanya kita mengenal Allah, maka ibadah kita akan sempurna. Bagaimana mengenal Allah yang sebenar-benarnya menurut ajaran daripada Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Menarakan nafsahu fakat al-tabahu. Barang siapa mengenal dirinya, niscaya dia akan mengenal Tuhannya. Barang siapa mengenal Tuhannya, niscaya panalah dirinya. Oleh sebab itu, yang dikatakan ma'rifatullah itu ada 5 menurut ajaran daripada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi aku mengetahuinya, kami ini mengetahuinya karena kami ini berguru dengan wali kutub. Jadi ada wali kutub yang terbesar, itu ada 7, ada wali kutub yang terbesar. Itu juga nabi yang terbesar itu ada 7. Jadi nabi yang terbesar itu pertama Nabi Khidir, Nabi Isa alaihissalam, Nabi Idris alaihissalam, Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Musa, Nabi Ilyas, dan Nabi Dzulkarnain. Itu ada 7 nabi yang terbesar. Kan nabi ada 25, jadi 7 nabi yang terbesar. Begitu juga wali yang terbesar itu ada 7. Yang pertama Sultan Aulia Syekh Gaus Ajan Kutubul Alam Muhyiddin Abdul Qadir Jalani, kemudian Abdul Murid, Abdul Alim, Syekh Abdul Alim, Syekh Abdul Hai, Syekh Abdul Sami, Syekh Abdul Basir, Syekh Abdul Syukur, Syekh Haji Muhammad Imran. Jadi wali 7 itu ada 8 orang. Jadi sesuai dengan sifat maknawiyah. Kadirun Syekh Abdul Qadir Jalani, Muridun Syekh Abdul Murid, Alimun Syekh Abdul Alim, Hayun Syekh Abdul Hai, Sami'un Syekh Abdul Sami, Basirun Syekh Abdul Basir. Untuk Alimun ada 2, Syekh Abdul Syukur dan Syekh Muhammad Imran bin Utuhani. Kami berguru kepada Syekh Haji Imran bin Utuhani mengenai awaludin ma'rifatullah. Jadi mengenal Allah itu ada 3 cara. Jalan nur melalui sifat 20. Kemudian jalan asma. Dan asma itu adalah jalan dari atas ke bawah. Asma. Kita disuruh mengetahui nama Tuhan yang paling agung, disebut Ismul Adzam. Kemudian kita jalan wujudullah. Yang wujudullah itu adalah jalan hancurkan tubuh, timbulkan hati, hancurkan hati, timbulkan roh, hancurkan roh, timbulkan nur, hancurkan nur, timbulkan sir, hancurkan sir, timbulkan ana ilana. Maksudnya dihancurkan itu jangan dibicarakan lagi. Langsung ke puncaknya yaitu ana ila ana. Kemudian tubuh mengandung hati, hati mengandung roh, roh mengandung nur, nur mengandung sir, sir mengandung ana ila ana. Itu adalah jalan wujudullah. Kalau dibalik ana ila ana gaib ke dalam sir, sir gaib ke dalam nur, nur gaib ke dalam roh, roh gaib ke dalam hati, hati gaib ke dalam tubuh.
Jadi puncaknya adalah ana ila ana. Kalau jalan sifat 20 itu ada 4 kan? Jalan ma'ani, jalan maknawiyah, jalan salbiyah, dan jalan sifat nafsiyah. Bisa juga disebut S1, S2, S3, S4. Kalau dari S1, jalan ma'ani itu sifat 7, kudrat, iradat, ilmu, haid, basar, alam, terhimpun di hayat. Sebenarnya hayat, rohidati, imam dasar dari Muhammad. Pemakaiannya nyatakan di dalam diri kita sebenarnya diriku adalah jalan mana aja dari jalan martabat 7. Jalan martabat 7 ini ahdiyah, wahdah, wahidiyah, alam roh, alam misal, alam bisin, alam insan. Terhimpun di ahdiyah sinten. Kemudian jalan asma itu terhimpun di nama Tuhan yang paling agung disebut Ismu Ajam. Kita bicara masalah Ismu Ajam, jadi mengatur ada 3 jalan. Kita mengikuti jalan Tanajul dari atas ke bawah. Kalau jalan Nur dari bawah ke atas, jalan Taraki, jalan sifat 7, martabat 7, martabat tunggal, martabat tidak bernama. Itu jalan sifat 20. Kalau jalan asma ini kita langsung ke Ismu Ajam. Ismu Ajam itu nama Tuhan yang paling agung sebelum Tuhan bernama Allah. Jadi menurut ajaran tasawuf sufi, ajaran yang diajarkan oleh Nabi kita, nama Tuhan yang dirahasiakan atau Ismu Ajam itu adalah nama Tuhan yang paling sempurna, itu sebagai kunci rahasia daripada ma'rifatullah. Jadi ma'rifatullah itu ada 5, mengesahkan afal, asma, sifat, zat. Yang kelima, mengetahui nama rahasianya atau Ismu Ajam atau nama yang paling agung. Kalau dia cuma 4 aja, syariat, tarekat, hakikat, marifat sampai di 5 itu masih juga di hakikat. Kesimpulan sampai di martabat 7. Jadi syariat, tarekat, hakikat, marifat harus mengetahui yang kelima, yaitu nama yang paling agung. Jadi nama yang paling agung atau nama yang dirahasiakan itu adalah titik. Itulah yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi nabi-nabi lain itu belum tahu itu Ismu Ajam. Yang mengetahui Ismu Ajam, yang mendapatkan Ismu Ajam adalah Nabi kita Muhammad SAW, di mana beliau berhalwat di Gua Hira. Kemudian Ismu Ajam itu sebagai kunci daripada Ma'rifatullah. Jadi Ma'rifatullah menurut ajaran Nabi kita Muhammad SAW adalah harus mencari nama Tuhan yang sempurna, nama Tuhan yang dirahasiakan adalah titik atau bahasa Arabnya Ismu Ajam. Jadi kepada bapak-bapak, ulama-ulama, ibu-ibu yang belum mengetahui nama Tuhan rahasia, tolong dicari kepada guru yang mursyid, guru yang bisa memberikan nama tersebut yang nasabnya sampai ke Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena setelah Rasulullah SAW mendapat Ismu Ajam, beliau berzikir secara besar-besaran, mendapatkan jauh besar-besaran di dalam Gua Hira, sehingga beliau sempurna ma'rifatnya. Secara sempurna ma'rifatnya, kemudian beliau memberi kepada Sayyidina Ali. Jadi afal, asma, sifat, zat. Yang kelima, rahasia atau nama rahasia. Misalnya afal cahaya, asma cahaya, sifat cahaya, zat cahaya. Yang kelima, matahari. Kalau kita Ma'rifatullah belum sampai ke 5, belum sampai ke matahari, contohnya itu ma'rifatnya itu belum sempurna. Karena ma'rifat yang sempurna itu adalah ma'rifat yang mengetahui dan memahami daripada nama Tuhan yang sempurna. Jadi kesempurnaan ma'rifat sudahlah tahu, nama rahasia atau Ismu Ajam cermin besar itu jangan putusnya pandang olehmu, saya nampak nyata keesaanmu. Jadi aku bujuk-bujuk esa,
Sesuai dengan hadis qul huwallahu ahad. Esa apakah maksud jika berbilang menjadi rukun? Kenapakah tiga isbat disebut Allah Muhammad Allah meliput? Adalah mereka yang sudah mengetahui nama rahasia. Di nama rahasia adalah titik-titik-titik. Jadi ada guru yang mursyid, guru yang ada izin daripada Rasulullah, yang ada izin daripada wali-wali kutub untuk memberikan nama rahasia sehingga makrifat kita sempurna. Nama rahasia nyata dan terang, jangan ke lain kamu memandang. Supaya tetap menjadi orang, janganlah mengalih jadi binatang. Jadi nama rahasia itu yang dicari. Hanya kepada guru yang mursyid. Kesempurnaan marifat nama rahasianya, ia yang penjahirnya dan penampaknya, pembesarnya dan pemulianya, dan seluruh nama di nama itu terbitnya. Ini adalah syair karangan daripada Syekh Muhammad Imran, wali kutub, salah satu wali kutub yang terdapat di 7 wali kutub dunia. Yang pertama Syekh Abdul Qadir Jalani, yang terakhir Haji Imran. Dengan ilmunya Allah alik bajarullah lam mutakalimun wahdah. Beliau adalah orang yang ahli berkata-kata, sehingga beliau bisa mengarang manakib daripada Nabi Muhammad SAW yang berupa syair Muhammad. Seperti kita beri contoh, Nabi itu waktu masih kecil, waktu lahir itu rambutnya ikal seperti mayang, cahayanya bersinar amat cemerlang. Lehernya tinggi, bahunya bidang, menyalakan cahaya tak tingkat memandang. Pipinya licin sebagai telur, hidungnya mancung membunga mengeluh, matanya landap bagai hambalur, siapa memandang tunduk termundur. Ialah sebagai zat matahari, tiada siapa yang dapat mengitihi, kebangatan tajam landap sekali, karena pokok cahaya asalnya jadi. Paras keningnya bagai tulisan, bercalak mata bersebelahan, giginya mencirat sebagai intan, bibirnya tipis berkuringan. Daripada bersangatan baik rupanya, Nabi kita itulah. Daripada bersangatan baik rupanya, tak singkatlah lagi membicarakannya. Seluruh alam tiada bandingnya, sebab semuaan di situ terbitnya. Jadi Nabi kita itu adalah Nabi yang marifatnya itu sempurna. Kenapa sempurna? Karena dia mendapatkan nama Tuhan yang sempurna atau disebut Ismu Ajam. Ismu Ajam itu adalah nama Tuhan yang paling agung. Sedangkan Allah adalah nomor 2, adalah nama Tuhan yang maha besar. Jadi kalau bapak-bapak ibu-ibu ingin ma'rifatullah, harus mencari guru mursyid yang ada izin daripada Nabi, daripada Syekh wal kutub, yang dapat memberikan daripada nama rahasia. Kalau kasih sudah tertanam, ialah aku, ialah ikan, karena mendapat akan Ismul Ajam, taruh rahasia hati di dalam. Jadi Ismul Ajam ini adalah sebuah nama, ialah nama semuanya sealaman, nama yang satu itulah yang menamaikan. Satu nama juga pun tak ketinggalan, Ismul Ajam yakni nama besar-besaran. Jadi supaya sempurna harus mencari Ismul Ajam. Seperti wali-wali, wali kutub, guru sekumpul, Abah Anom, Abah Sepuh, Sunan Bonang, Sunan Kalijogo, Siti Jenar, mereka itu adalah mengetahui daripada Ismul Ajam. Jadi Ismul Ajam itu adalah yang kelima, mengesahkan apal asma sifat zat. Yang kelima, harus tahu Ismul Ajam. Jadi semua itu adalah titik-titik-titik. Nah itu bisa diminta kepada guru yang ada izin untuk memberikan Ismul Ajam. Disuruh mengetahui keesaan apal asmanya, mengetahui keesaan sifat zatnya. Kelima, disuruh mengetahui nama rahasianya. Berhimpun kalimanya, baru sempurna amalannya. Jadi orang yang ma'rifatullah, yang mengikuti ma'rifat daripada Nabi Muhammad SAW itu adalah amalannya itu sempurna. Jadi ma'rifat itu ada 5, bukan 4.
syariat, tarekat, hakikat, ma'ampat. Contohnya apa? Cahaya, asma cahaya, sifat cahaya, zat cahaya. Yang kelima, matahari. Matahari lah yang disebut daripada Ismul Azam. Hanyalah satu yang dirahasiakan karena ia kenampak-nampakan diberati kepada laki-laki dan perempuan buat memelihara, menyembunyikan. Jadi nama rahasia itu adalah sebuah nama taruh rahasia di dalam hati, tak boleh sebenarnya lagi disambati karena ia sempurna pasti. Itulah jangan sampai ke mati. Jadi bapak-bapak yang menuntut ilmu marifat, yang ilmunya sudah tinggi sama di tingkat marifat, tapi yang belum mengetahui nama rahasia, belum sempurna marifatnya. Oleh karena itu, carilah guru yang mursyid yang dapat memberikan nama rahasia. Ada nama rahasia itu kesimpulannya yang diketahui para wali-wali karena mereka mengikuti daripada marifat Rasulullah. Jadi marifat Rasulullah adalah marifat yang paling sempurna karena mereka Nabi Muhammad itu manusia yang paling sempurna. Kemudian beliau Isra Mi'raj, beliau menjadi imam daripada nabi-nabi yang lain. Kenapa jadi imam? Karena beliau paling sempurna mengetahui daripada nama Tuhan yang paling agung. Kalau Allah itu masih nomor 2, itu nama Tuhan yang kebesaran. Kalau Allah itu sifatnya S3, disebut S1 Muhammad, S2 Jatul Buki, S3 Jat Mutlak, S4 Aku Mutlak, sifat nafsiyah. Kalau dia jalan daripada jalan nur, S4 itu S1 Muhammad, S2 Rasul, S3 Allah, S4 Muhammad Rasul Allah itu dari itu biru. Maksudnya itu aku ini orangnya. Aku ini orangnya, namanya siapa? Namanya Allah. Jadi marifatnya itu hanya 4, dia belum tahu nama rahasia. Ismu Azam yang paling agung itu dia belum tahu. Yang tahu itu adalah Nabi Muhammad SAW. Jadi nama rahasia itu adalah sebuah nama yang paling baik. Nama pembesarnya, nama pemulianya pantas menjadi nama rahasianya. Nama yang dirahasiakan. Karena kenampak-nampakan. Begitu juga syariat, tarikat, hakikat, marifat, apal asma sifat zat, tubuh hatinya wasir, rahasia didapat. Maksudnya rahasia itu nama rahasia tadi, semacam tadi. Baru sempurna amalannya. Baru sempurna marifatnya. Jadi setelah kita sempurna marifatnya, maka bernamalah ia akan waliullah. Ialah yang menjadi kekasih Allah. Dapat selamat dunia akhirat lah. Di dalam surga kediamannya lah. Ialah bernama orang arifin billah. Mana dirinya tinggallah wahdah. Manis mukanya tangannya murah. Menjadi ia kekasih Allah. Jadi marifat Rasulullah itu adalah satu marifat yang diberikan oleh Rasulullah kepada umatnya. Bila memberikan kunci rahasia. Maksudnya kunci rahasia itu ya Ismul Azam tadi. Di mana dia mendapatkan waktu berhalwat di Gua Hira. Diberikanlah kepada umatnya. Turun sampai kepada kami yang ada izin memberi. Jadi kalau ada bapak-bapak ibu ingin tahu nama rahasia, datang ke Balikpapan. Ketemu di Balikpapan, malam dikasih, besok pulang. Jadi sempurna sudah. Yang ilmunya sampai di syariat, tarikat, hakikat, marifat. Kalau dia sampai di marifat, dia ilmunya sampai di martabat 7. Martabat 7 masih hakikat, tapi dia mengaku marifat. Maksudnya marifat di sini dia bermainnya dulunya di itikat yang putus. Itikat yang putus tuh kalau dia sembahyang, dia dinyatakan dalam di hatinya sebenarnya diriku adalah Allah Ta'ala. Jadi Allah Ta'ala yang sembahyang. Setelah di luar sembahyang kembali lagi dia menjadi hamba. Jadi menjadi Tuhan itu di waktu sembahyang, di waktu berzikir saja, di waktu ibadah saja. Kalau sudah tahu di semua jam, kita 24 jam masuk di ruh Allah.
Maksudnya aku Allah itu menurut aliran Marifat itu adalah aku Allah. Jadi yang mengatakan aku Allah itu si rahasia. Kalau kita kenal si rahasia, kita nyatakan sebenar-benar diriku adalah rahasia, aku menjadi batin rahasia. Rahasia itu yang berzikir Allahu Allahu Allah itu betul. Tapi kalau karena rahasia itulah diri kita yang sebenar-benarnya. Dengan dalilnya, barang siapa kenal dirinya, saya kenal Tuhannya. Barang siapa kenal Tuhannya, saya kenallah dirinya. Bilang Allah Ta'ala, kalau kamu kenal sama aku, maka engkau kubunuh. Hanya aku aja yang ada. Itu yang dikatakan Esa. Tuhan hidup, dirimu mati. Adanya Tuhan tiada seperti hilang dirimu, Tuhan mengganti. Itulah perjalanan sempurna pasti. Jadi Marifatullah yang sebenarnya Marifatullah itu adalah ajaran yang diajar oleh Nabi kita Muhammad SAW dengan jalannya, dengan asma, hingga kita diberitahu sama beliau nama Tuhan yang paling agung. Kalau Allah itu nama Tuhan kebesaran. Kita terus mencari nama Tuhan yang paling agung. Hanya manusia yang terpilih yang ada izin daripada Rasulullah. Jadi kami ini ada izin untuk memberikan nama Ismu Ajam. Jadi nama Ismu Ajam itu kami bisiki adalah titik. Jadi supaya sempurna. Jadi marifatnya para wali, kayak Ibnu Arabi, kayak Sibli, ya kan, kayak wali-wali yang lain tuh sama. Mereka duduknya di Ismu Ajam. Nabi di Ismu Ajam, kami di Ismu Ajam, semua di Ismu Ajam. Itulah yang dikatakan wahdatul wujud. Jadi wahdatul wujud itu salah satu, sama mereka. Mereka duduknya di Ismu Ajam semuanya. Duduknya di nama rahasia semuanya. Nabi Haidir di nama rahasia. Saya Jalali nama rahasia. Dengan Bonang nama rahasia. Kita juga nama rahasia. Jadi kesimpulannya, kan duduknya sama di nama rahasia, disimpulkan menjadi sewujud, semama, serasa, serahasia. Maksudnya itu sujud sama rahasia itu berarti Sunan Kalijogo itu ya aku juga, Sunan Bonang itu aku juga, Rasulullah itu ya aku juga, Nabi Haidir ya aku juga. Supaya beradab, hati kita ini kan asma, kan apal asma, sifat zat asma. Asma ini kita kasih masuk di situ Sunan Bonang. Jadi ini khusus Sunan Bonang supaya kita beradab sama Sunan Bonang. Di mulut maksudnya baca Al-Fatihah 3 kali atau 7 kali. Jadi tawasul kepada wali-wali, kepada nabi yang 7, kepada wali yang 7, begitu caranya sehingga kita mendapat berkah daripada nabi, mendapat syafaat dari wali, mendapat berkah. Syariat, tarikat, harikat, marifat, apal asma, sifat ya, tubuh hati, nyawasi, rahasia didapat. Maksudnya rahasia itu Ismu Ajam, ada titik-titik. Naik ke 5, baru sempurna itu marifat. Jadi kalau nggak tahu rahasia, nggak tahu Ismu Ajam, jangan mengaku marifat. Itu masih mengaku hakikat. Jadi masih duduk di martabat 7. Kalau sudah marifat juga di martabat tunggal. Martabat tunggal ini sewujud, senama, serasa, serahasia. Putuslah jalan, habislah jalan, orang muntahi yakni kesudahan. Tiada termandak di tengah jalan sampai ke puncak kesempurnaan. Jadi maksudnya itu Tuhan hidup, dirimu mati, adanya Tuhan tiada seperti, hilang dirimu Tuhan mengganti, itulah perjalanan sempurna pasti. Jadi mengesahkan apal asma sifat dan zatnya. Yang kelima mengetahui nama rahasianya. Beripun kelimanya kita kembalikan kepada Allah yang punya, menjadi wali akan kekasihnya. Kita akan menjadi wali. Jadi seorang wali itu dia mengetahui dirinya wali karena dia dikasih tahu sama Syekh Murabi, Syekh Murabi atau Syekh yang mursyid. Setelah dia tahu daripada Syekh Murabi bahwa engkau adalah wali ini, misalnya wali kutub, wali altar, kemudian sebulan lebih diangkat oleh guru kita wali kutub kan. Jadi guru kutub ada 2, satu wali kutub yang pertama Syekh Haji Imran, yang kedua adalah Syekh Abdul Qadir Jailani.
Jadi kepada bapak-bapak yang ingin jadi muridnya Syekh Abdul Qadir Jailani, di mana dia memberikan kalau ingin jadi muridnya Syekh Abdul Qadir Jailani, amalkan Ahmad Rasulullah, Muhammad dan Rasulullah. Sudah kami coba. Selanjutnya kita dibawa oleh Nabi Haidir di dalam antara mimpi dengan tidak, sama guru kita tadi Syekh Bimban diantar ke Syekh Abdul Qadir Jailani. Nanti Syekh Abdul Qadir Jailani yang melantik seseorang itu menjadi aulia. Nah, jadi seorang wali itu mengetahuinya wali karena dia sudah dilantik oleh Syekh Abdul Qadir Jailani. Tapi yang mengangkat dia wali itu adalah Syekh Nur Robi, guru mursyid yang ada di diri kita. Nah, oleh sebab itu kenapa jadi dilantik? Karena dia mengikuti ajaran Nabi. Marifatnya sempurna. Syaratnya marifatnya sempurna harus mengetahui nama yang dirahasiakan. Sebagai kunci marifat, nama yang dirahasiakan adalah titik-titik. Ada juga yang menyebut nama yang sempurna. Ada juga yang menyebut nama yang paling agung. Bahasa Arabnya adalah nama yang paling agung atau nama yang kesempurnaan. Kalau dia belum tahu nama yang kesempurnaan, dia belum marifatullah. Ilmu hikmah, ilmu laduni, semuanya itu daripada Rabbani. Tiada siapa yang dapat mengetahui, hanya orang yang besar akal dianugerahi. Jadi kepada bapak-bapak, ibu-ibu yang mengaku marifat, menurut ajaran Nabi kita Muhammad SAW, syaratnya marifat harus mengetahui, harus memahami ismul ajam. Ismul ajam itu adalah titik-titik. Kalau sudah tahu ismul ajam atau nama rahasia, tapi marifat kita sempurna. Kalau kita belum tahu, kita harus mencari guru yang bisa memberikan ismul ajam. Nah, karena ismul ajam itu adalah kunci. Seperti kayak saya Akbar mengetahui, ya. Itu yang dikatakan wahdatul wujud. Jadi teknologi canggih di dalam tasawuf ada dua, wahdatul wujud sama wahdatul suhud. Aku ceritakan masalah wahdatul suhud. Jadi wahdatul suhud itu pandangannya cuma satu. Bagaimana sih pandangannya cuma satu? Alam semesta ini aku bikin cermin. Sehingga aku ada di mana-mana. Aku meliputi alam semesta. Itu dikatakan wahdatul wujud, gitu loh. Dikatakan wahdatul suhud, pandangan cuma satu. Kalau wahdatul wujud, kuncinya sewujud, senama, serasa, serahasia. Kalau kita sudah paham sewujud, senama, serasa, serahasia, hati kita ini menjadi asma. Asma ini dikasih makhluk di situ Nabi Haidir, kita menjadi Nabi Haidir. Supaya beradab, kirimi Fatihah 7 kali atau 3 kali. Itu dirahasiakan di dalam batin, tidak ada yang tahu, hanya dia juga sendiri yang tahu. Itu adalah tawasul abika, tawasul kepada wali-wali dan nabi-nabi. Jadi tawasul besar itu 7 nabi, 7 wali, sama Nabi Muhammad menjadi 8. Mengenai zikirnya, hanyalah tinggal semata Allah, tiada lain, dia jualah. Baru ditarik zikir tarikat dengan bunyinya hu Allah, hu Allah, hu Allah, hu Allah, hu Allah, hu Allah. Maksudnya hu Allah itu aku Allah, tidak Tuhan melainkan aku. Kalau bilang Sayyidina Ali, ini anallah la ilaha illa ana wal hayyul qayyum qadim ajali baka. Sesungguhnya aku adalah Allah, tidak Tuhan melainkan aku yang hidup, yang berdiri dengan sendirinya qadim ajali baka. Tapi orang yang menyebut Allahu Allah itu si rahasia tadi. Jadi dinyatakan dalam diri kita sebenarnya itu adalah si rahasia tadi. Sebenarnya jadi si rahasia itu yang menyebut Allahu Allah. Kalau kita yang menyebut Allahu Allah, kayak kami namaku Seko yang menyebut Allahu Allah itu kafir. Karena kita masih ada. Jadi yang menyebut itu kita sudah panah pila. Tapi udah mau nama rahasia, kita ada pernah lagi namanya baka pila atau baka pirasul. Jadi baka pirasul itu yang menyebut Allahu Allah. Jadi dinyatakan dulu dalam batin sebenarnya diriku adalah rahasia. Jadi rahasia itu yang berkata Allahu Allah. Zikir aniyah akan namanya tinggal sendiri pengakuannya. Nafas berlaku naik turunnya ke dalam Allah keluarnya.
Jadi jika nafas tuh ada dengan jika nafas tuh ada yang masuknya hu, keluar Allah. Kalau jalan nur masuknya hu, keluar hu. Ada juga masuknya hu, keluarnya ah. Ada juga masuknya itu adalah ah, ditahan 10 detik. Ih, keluarnya u. Tapi semuanya itu sama. Kenapa sama? Karena si penjikirnya itu yang paling penting adalah satu. Ini mau menguji hu Allah kah? Hu kah? Hu aku ah kah? Apa saja yang keluar dari napasnya di zikir tadi, yang penting itu bukan zikirnya, si penjikir tadi. Masalah si penjikir tadi si rahasia tadi ismu aja. Kenapa jadi dia dirahasiakan? Karena ia ke nampak-nampakan. Berarti kepada laki-laki dan perempuan buat memelihara, menyembunyikan. Oleh sebab itu, supaya kita tuh betul-betul sempurna, habislah jalan, putuslah jalan, orang mutahi yakni kesujahan, tiada termandak di tengah jalan sampai ke puncak kesempurnaan. Kita harus mencari guru yang mursyid yang bisa memberikan nama rahasia atau ismu aja. Ialah nama semuanya sealaman, nama yang satu itulah yang menamaikan. Satu nama jua pun tak ketinggalan, ismul ajam yakni nama besar-besaran. Jadi nama yang besar itu itulah nama yang melebihkan seluruh nama-nama. Nama Allah, Rahman, Rahim, sampai nama-nama hewan, nama-nama bumi, bintang, bulan, semua. Jadi nama yang besar lah disuruh lantas patut menjadi pembaik-baiknya. Amanah dikembalikan hadis kelimanya. Maksudnya amanah itu hafal asma sifat zat nama rahasia. Nah, kan ada 5 tuh. Dikembalikan kepada Allah itu ampunnya, Tuhan menerima amal sukanya, menjadi wali akan kekasihnya. Setelah kita menjadi wali, kita nggak tahu diri kita itu menjadi wali, nanti ada yang memberitahu yang bernama Syekh Murabbi atau Syekh Mursyid, itu yang membisikkan di dalam telinga kita. Menjadi wali apa? Wali kutub misalnya ya, wali abdal, ya kan, wali autad. Nah, kemudian kita punya guru kita sama Nabi Haidir mengantar ke hadapan Syekh Abdul Qadir Jalani. Syekh Abdul Qadir Jalani yang melantik menjadi seseorang itu menjadi seorang aulia. Artinya nama yang pembesarnya karena menerbitkan nama-nama semuanya, pantas patut yang pembaiknya, jadilah disuruh menyembunyikannya. Maksudnya disembunyikan karena dia akan nampak-nampakkan, maksudnya itu rahasia. Kalau ilmu kita tidak ada rahasia, kita menjadi jabariyah. Ya, ada 2, ada jabariyah itu tidak ada yang dirahasiakan. Maksudnya jabar itu semua itu Allah semuaan, jabariyah. Kalau kita tidak kenal sama Tuhan, kita menjadi qadariyah. Ambil tengah-tengah ahli sunnah wal jamaah. Jadi ahli sunnah wal jamaah itu dia ada mempunyai satu rahasia. Maksudnya rahasia itu rahasia Tuhan. Tolong dirahasiakan yang disebut nama kesempurnaan, ismu ajam atau nama rahasia atau nama yang satu. Jadi setelah kita, jadi kepada bapak-bapak, ibu-ibu, tolong dicari nama rahasia. Karena nama itu perhimpunannya, karena satu dengan orangnya. Dalilnya al-ismul wal musamma wahidun, dalilnya. Sebut yakin-yakin, jangan putusnya. Kalau kasih sudah tertanam, ialah aku, ialah ikam. Karena mendapat akan ismu ajam, taruh rahasia, hati di dalam. Jadi sembahyangnya orang marifat dengan sembahyangnya orang yang tidak marifat, itu berbeda. Karena kunci sembahyang itu di takbir. Kalau sembahyangnya orang tidak marifat, takbirnya Allahu Akbar. Kalau orang marifat, kalau udah sembahyangnya aku sendiri, dia nggak pakai Allah lagi, langsung aja Hu Akbar. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, kalau ingin mendapatkan nama rahasia, ke Balikpapan. Kami ada di Balikpapan yang dapat memberi. Siang ketemu, malam dikasih, besoknya pulang kembali ke asalnya. Jadi akhirul kalam kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.